bersaksi. Mari kita berjuang mempertahankan iman kita. Dan saat-saat tertentu, momen-momen tertentu, kita tunjukkan bahwa kita memiliki iman akan Kristus Tuhan dan penolong. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 23 November 2022, Pekan Biasa ke-34. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Wahyu bab 15 ayat 1 sampai 4, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menubuatkan tentang penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian yang akan dialami oleh para pengikutnya. Mereka akan mengalami penderitaan, kesulitan, bahkan kematian. Tidak saja datang dari orang-orang di luar lingkup kehidupannya, tetapi juga bisa datang dari keluarganya sendiri. Mereka akan diserahkan dan akan dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, namun Yesus juga menegaskan kepada para muridnya saat itu bahwa momen penderitaan, momen di mana mereka mengalami penganiayaan, bahkan pembunuhan, itu menjadi saat momen di mana mereka memberi kesaksian. Dan soal kesaksian itu, Yesus juga meneguhkan para muridnya. Tidak usah berpikir bagaimana pembelaan, karena Bapa yang akan berbicara. Dan siapa yang bertahan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudari dan saudara yang terkasih, memang kesulitan dan penderitaan, bahkan kematian, banyak kali mau dihindari. Orang lebih cari hidup yang nyaman. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang beriman, penderitaan, kesulitan, bahkan penganiayaan ataupun pembunuhan, itu sudah menjadi konsekuensi orang yang percaya, orang yang beriman. Tidak mesti dihindari. Yesus menegaskan momen itu adalah momen untuk bersaksi. Dan kata lain, Yesus mau menegaskan sisi positif dari situasi yang kelihatan tidak enak, dari situasi penderitaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Ada nilai positifnya, yakni momen untuk bersaksi. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang dinubuatkan tentang penderitaan para muridnya, penganiayaan, bahkan pembunuhan, yang dinubuatkan Yesus dahulu kala, 2000 tahun yang lalu, saya kira sampai saat ini juga kita alami. Tentu dalam wujud yang lebih ringan, yang lebih smooth, lebih halus. Tetapi ada. Itu kita harus akui. Tetap ada. Kiranya apa yang dinasihatkan atau dinubuatkan oleh Yesus kepada para muridnya dahulu kala menjadi kekuatan bagi kita. Momen seperti itu tidak mesti membuat kita loyo, takut, cemas. Tetapi momen itu harus kita jadikan sebagai saat di mana kita bersaksi tentang iman kita, tentang Yesus yang kita imani, tentang kehidupan kekatolikan kita. Apakah saudara dan saya betul melihat momen itu sebagai momen untuk bersaksi, atau itu momen yang menakutkan
lalu kita lari, kita mundur, kita menutup diri, bahkan takut bersaksi, takut menyatakan sebagai orang Katolik, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jangan. Yesus meneguhkan kita untuk tetap beri kesaksian tentang iman kita justru pada saat-saat yang paling sulit dalam kehidupan. Dan siapa yang bertahan akan memperoleh hidup yang kekal. Dan orang yang bertahan, yang akan memperoleh hidup yang kekal itu ternyata disaksikan oleh Rasul Yohanes dalam penglihatannya seperti yang diungkapkan dalam bacaan pertama hari ini. Rasul Yohanes dalam penglihatannya menyaksikan manusia yang mengalahkan binatang dan menyanyikan nada kemuliaan bagi Tuhan. Manusia itu adalah orang yang percaya kepada Kristus dan yang telah menjadi setia sampai akhir hidupnya dalam iman akan Yesus. Orang yang setia memberi kesaksian juga termasuk pada saat yang paling sulit dalam kehidupannya. Bahkan pada saat mereka mengalami penderitaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Mereka itulah yang mengalahkan binatang itu dan memperoleh kehidupan yang abadi. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita gunakan setiap kesempatan yang baik, yang enak, yang menggembirakan, juga yang pahit. Kesempatan kita bersaksi. Mari kita berjuang mempertahankan iman kita. Dan saat-saat tertentu, momen-momen tertentu, kita tunjukkan bahwa kita memiliki iman akan Kristus Tuhan. Jangan pernah takut untuk beri kesaksian tentang iman, sekalipun ada ancaman, bahkan ancaman nyawa kita sendiri. Tetapi jangan pernah takut. Tuhan dalam pengajarannya mengatakan bahwa tak akan sehelai rambut kepala pun yang akan hilang tanpa kehendak Tuhan sendiri. Inilah yang menguatkan kita dalam menjalani hidup sebagai orang beriman hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati.